pertama, kami berikan kesempatan untuk Pak Joko selaku bidang Diklat Deko Primil Jawa Timur untuk memaparkan kurang lebih waktunya nanti sekitar 20 menit Bapak untuk bisa memberikan pemaparan dan ulasan berkaitan dengan bedah buku. Langsung saja dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wa ni'matullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Dr. Sri Utari Isawar Mape, Ketua Umum Dikopim. Jadi kalau menyebut Bu Utari jangan hanya Ketua Umum sedikit lengkap. Ketua Umum Dikopim Pusat sekaligus Ketua Koperasi Wanita SPW dengan jajarannya saya hormati. Rekan-rekan dari LP4 Trisakti Jawa Timur, yang saya hormati Bapak dan Ibu beserta bedah Ibu dari seluruh gerakan koperasi di Jawa Timur yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi siang hari ini kita mendapat rahmat hidayah, kesehatan, mudah-mudahan keikhlasan kita hadir memenuhi undangan LP4 Trisakti Jawa Timur dalam rangka bedah buku yang dahsyat ini. Allah mensertai sebagai nama-nama ibadah. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Bundari yang saya hormati, seharusnya Pak Ketua Umum, Ketua Dikopim Provinsi Jawa Timur, Pak Slamet Sutarto yang akan memberikan paparan karena beliau ini bersama kegiatan dengan Bupati Blitar. Jadi karena saya kerja kalau sudah lama tidak bisa tinggal. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika saya melihat dua buku ini, dua buku yang luar biasa, dahsyat, itu warnanya ada yang merah, ada yang hijau. Yang merah itu belum di ujung pojok itu ada gambarnya sirih merah kalau misalnya itu. Sirih merah itu menyembuhkan sebenarnya, menyembuhkan gitu ya. Itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dahsyatnya dua buku ini apa nanti? Setelah saya cermati, saya baca, saya pahami ini dahsyatnya yang mana? Mana yang menjawab tantangan zaman itu? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan dengan dua buku ini yang dahsyat. Kami melihat dari secara fisik dua buku ini, itu dari cover ini ada warna merah dan hijau, ada sirih. Saya tadi mau tanya Pak Dedi, yang hijau kok ada gambar sirihnya ini? Yang merah itu ada gambar sirih. Kalau dilihat di Google, sirih itu disimbolkan menyembuhkan. Kemudian kalau saya lihat, saya baca juga ini ada beberapa tokoh di dalamnya itu yang awalnya ternyata Tangguh Renteng ini Anu. Jadi Tangguh Renteng sudah lama saya juga baca dikit-dikit, tapi saya mantap ketika dapat tugas ini dua buku ini saya baca dan saya lakukan. Ternyata Tangguh Renteng itu ya seperti yang ada sekarang dan diprakteknya sama ini luar biasa. Saya baru tahu penggagasnya itu namanya, ide awalnya Ibu Mursia Safirul Ilyas. Mudah-mudahan beliau ini nanti diberikan amal yang luar biasa. Mudah-mudahan keluarganya juga diberikan kekuatan. Kemudian ada Ibunda Minarti Tarikan di dalam buku ini yang kalau Ibu Utari menyebutnya ini guru saya. Kemudian ada Ibu Dr. Sri Utari Isawar Mape, penggagas daripada untuk penulis
tanggung pada dasar awalnya, kemudian berubah menjadi sebuah dua diksi yang disebut dengan tanggung renteng. Kemudian yang luar biasa juga, teman-teman penulis ini namanya Pak Budi Satya Dewanta, kemudian Pak Busono, ini kalau orang menyebutnya Uso ya di dalam buku itu. Kemudian ada Fandri Batu ya. Saya ketika membaca bertanya-tanya juga, Pak Batu ya Pak teman gitu mana ya. Kemudian monggo Pak langsung sini Pak. Kemudian Pak Salamat Wahadi, ini yang betul nulisnya Pak Dedi selamat apa salamat Pak? Salamat namanya, salamat apa ini salah ketik atau gimana gitu. Itu Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan, ini menulisnya 2,5 bulan, luar biasa, harus 202 buku. Ini kalau tidak punya kepekaan, dan kalau saya menyebutnya tadi Pak Dedi Anubun jenengan sama tim penulis ini namanya jiwa pasukan berani mati. Coba 2,5 bulan jadi 2 buku, kurang lebih 200 halaman, luar biasa. Tepuk tangan untuk. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat secara fisik buku ini telah memotivasi kita para pembaca, khususnya insan dan gerakan koperasi, untuk kalau saya menyebutnya bongkar kebiasaan lama, bongkar kebiasaan lama, kemudian ditulis oleh tim dalam rangka menjawab tantangan zaman, dan kemudian di ujungnya intinya itu mendasarkan koperasi. Ini telah memotivasi buat bukunya kalau saya baca. Dasar kalau dilanjutkan Pak Dedi itu, kalau saya bilang itu melompat lebih tinggi. Kalau teorinya mengajar teorinya Pak Dedi itu frogging wave, lompatan kata. Jadi kalau orang Malang menyebutnya itu dua superior kooperatif. Jadi melalui apa? Melalui SDR, sistem tanggung renteng yang memang dasar. Jadi ini pertama sudah memotivasi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, 2 buku ini kalau Bapak Ibu baca dan cermati, itu sudah menginspirasi dan sekaligus mengempower, menginspirasi kita semua. Para pembaca, khususnya insan dan gerakan koperasi, mewujudkan apa dalam rangka mewujudkan tujuan berkoperasi. Apa itu? Mensejahterakan bersama, beratas asas kekeluargaan, gotong royong, sesuai dengan pembentukan koperasi di awal. Kemauan need ekonomi, jadi ingin membangun kehidupan ekonomi bersama. Jadi 2 buku ini, yang kedua secara kajian fisiknya adalah menginspiring dan mengimbau sekaligus. Kemudian yang ketiga, kalau dilihat isinya SPR dan kelompok buku ini sudah menjaga dan mengawal apa yang disebut dengan jati diri koperasi, bahwa berkoperasi itu punya jati. Ada begini Bu, di beberapa daerah itu Pak Joko, kalau koperasi ini masih apa gagah dengan jati diri, ya gede-gede. Sekarang dengan perjalanan zaman, sebuah dinamika nanti dibentuk. Jadi saya bilang kalimatnya saya balik dulu, besarkan koperasi ini, jangan lupa bahwa koperasi itu punya jati diri. Jadi saya balik dulu. Ada yang bilang dengan jati diri, dengan ideologi koperasi itu akan terlambat pertumbuhan koperasi. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi saya balik kalimatnya saya balik, besarkan koperasi ini, tapi jangan lupa Anda punya ideologi koperasi. Jadi saya bilang itu, jangan bukan lalu dengan ideologi dan ini menjadi terhambat perkembangan koperasi. Nah, itu jadi yang ketiga adalah mengawal dan menjaga jati diri dengan
STR. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat di dalam dua buku ini pendekatan kualitatif, kemudian deskripsi gitu ya. Kemudian pada buku ini baik pendekatan, metode, dan alat analisanya digunakan sangat tepat Pak Dedi dan tim Pak saya baca untuk membuktikan fakta lapangan, karena saya lihat sudah kemana-mana itu bagaimana STR ini sebenarnya diterapkan di beberapa koperasi, bahwa buku koperasi dan STR dalam menghadapi tantangan sama berisi, kalau yang ini isinya adalah sedikit tentang historis koperasi baik di luar maupun dalam negeri. Kemudian ada beberapa teori jadi yang disampaikan Pak Dedi tadi betul itu. Kemudian kalau yang satunya buku koperasi bersistem tanggung renteng dasar ini, isinya memang banyak praktek-praktek STR yang sudah dilakukan oleh teman-teman di koperasi, khususnya di beberapa pelabuhan yang sukses menggunakan. Bahwa buku dan STR dalam menghadapi tantangan zaman dan buku koperasi ber-STR dasar, para pembaca oleh penulis ini sudah diarahkan berpikir dari deduktif ke induktif, jadi berpikir yang luas. Bahkan penulis memberikan tawaran cara membaca buku ini ada di situ, jadi sudah dituntut. Ini sudah luar biasa teman-teman penulis. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau saya cermati, saya baca konteks dan kontennya, buku ini sudah punya ya kapasitas literasi dari para penulis yang menuangkan dalam bentuk pilihan kata, diksi, kalimat yang tersusun dengan lugas, rasional, dan mudah dipahami oleh para pembacanya. Jadi ini nggak susah memahami diksi per diksi, kalimat per kalimat, apa yang dimaksud dengan khususnya dengan STR itu, sistem tanggung renteng. Kalau dilihat ruang lingkupnya, ini masih di sistem internal ya Pak Yusono, ada aspek manajemen, aspek usaha, keuangan, dan aspek SDM. Jadi memang itulah kekuatan daripada koperasi. Kalau dilihat di dalam Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92 pasal 60 ayat 1 B, itu memang koperasi hanya selalu mengembangkan dirinya menjadi koperasi yang sehat. Jadi pas untuk mandiri apanya, sehat apanya, kemudian tangguh apanya, itu di dalam buku ini sistem internalnya sudah 4 itu pas untuk menjawab amanah daripada sebuah produk politik di dalam tertuang dalam Undang-Undang Koperasi 25 tahun 92. Jadi aspek manajemen, usaha, keuangan, dan SDM. Berikutnya Bapak dan sekalian, kalau dilihat konteksnya, sistem tanggung renteng untuk maksudnya konteks mempertajam konsep ini dalam buku ini. Kalau saya lihat mempertajam konsep sistem tanggung renteng, kontennya memperkuat pemahaman anggota terhadap koperasi. Kalau saya cermati itu, jadi memperkuat bagaimana anggota itu pemahaman berkoperasi, kehidupan berkoperasi itu seperti apa di STR. Kemudian konten yang berikutnya menampilkan citra positif dan menarik dari koperasi bagi anggota. Menarik untuk dibaca, STR itu menarik Pak. Baru saya cermati luar biasa. Yang kedua, yang berikutnya konten meyakinkan para anggota untuk terus dan peduli, dilihat di sini, terhadap pengembangan koperasi. Itu dilihat dari sisi konten. Kalau dilihat dari sisi konteksnya, buku ini mampu menjawab tantangan zaman koperasi dan mendasarkan bagaimana kekuatan sekarang. Kalau di dunia global digital sekarang, kalau tidak berkolaborasi susah. Maka kalau ya, fenomena alam itu yang pas itu adalah gunung Bromo. Kenapa gunung Bromo itu selalu terbang bersama dalam huruf V? Karena ternyata kalau saya tanya dan saya baca lagi,
Kenapa burung bangau selalu terbang bersama-sama? Itu mengurangi resistensi udara. Dia akan lebih mudah terbang bersama daripada terbang sendiri. Kalau terbang sendiri lebih berat. Nah, ini cocok nih dengan sistem tangan bersama-sama. Karena memang pembentukan koperasi di awal ekonomi, jadi membangun ekonomi bersama, berkolaborasi. Yang berikutnya konteksnya adalah sudah mengenai data akademik, referensinya jelas, ada pembelajaran di dalam yang ada kertas kerja dan seterusnya di dalam kurikulum. Kemudian konteks yang berikutnya dapat kita lihat bahwa ini bukunya nanti akan menjadi referensi standar pengelolaan bagi seluruh insan dan gerakan koperasi. Tepuk tangan untuk seluruh ide dan konteks. Kalau sistematika penulisan dan publikasinya, alur penulisan yang sistematis kami terjadi dilengkapi dengan daftar isi lengkap situ. Kemudian ada profil-profil dan seterusnya. Penggunaan bahasa Indonesia yang baku, walaupun sudah ada satu klausel yang nanti bisa dalam bentuk bahasa Jawa. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dilihat dalam buku ini ada 3 muatan: tingkat, pikir, dan sikap. Itu kalau dilihat dari kontennya tadi. Kemudian kalau kita lihat lebih masuk pada sistem tangguhan yang di dalam buku ini bisa kita lihat dari pengetahuan, dari sikap maupun dari perilaku. Coba sistem tangguhan itu dari pengetahuannya, kalau saya cermati ada 3. Pemahaman STR dari sisi pengertian, visi, misi, dan what is sistem tangguhan sudah dijelaskan bentuknya seperti apa, arah strateginya seperti apa, jelas. Jadi Bapak Ibu kalau tidak baca buku ini sebagai pokoknya koperasinya nanti supaya koperasinya selesai ini rugi. Maka yang kedua dari sisi pengetahuan yang saya baca memahami peran dan tujuan sistem tanggungan bagi pengelolaan koperasi. Yang ketiga dari sisi pengetahuan dan pemahaman para pembaca khususnya insan dan gerakan koperasi terhadap pengelolaan koperasi dan keunggulannya. Jadi kalau saya terjemahkan Pak, kata dasar itu melompat begitu, melesat begitu. Sebenarnya teman-teman gerakan koperasi sekarang sudah melompat. Dengan 2 buku ini mudah-mudahan melompatnya lebih buat super kooperatif. Dari sisi sikap teman-teman sekalian, ini sikapnya dengan sistem tanggungan itu, kalau saya baca 2 ini menampilkan citra positif ya. Citra positif. Karena koperasi akan kuat, menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan beroperasinya dengan sistem tanggungan. Kemudian yang kedua dari sisi sikap ini meyakinkan para pembaca khususnya insan dan gerakan koperasi menjadi lebih peduli, menjadi lebih merasa terlibat, rasa memiliki perusahaannya yang namanya koperasi terhadap pengembangan koperasi. Karena selama ini kalau saya tanya turun kemana-mana, saya tanya siapa pemilik perusahaan pada usaha yang namanya koperasi? Anggota saya. Inginnya apa? Maju, melesat hidup ini. Apa yang pertama kali harus dilakukan supaya perusahaannya maju? Jadi kalau Bapak Ibu baca buku referensi apa saja, kalau ingin maju perusahaan tidak ada katanya memodali, memaksimalkan aset perusahaannya. Nah ini lebih peduli dengan kebersamaan di dalam sistem tanggungan. Nah, apa yang menjadi endingnya, ujungnya dari kalau dilihat dari sisi sikap ini adalah anggota selaku pemilik akan lebih mencintai perilaku hidup berkooperasi. Jadi saya selalu menggunakan kalimat begini, Pak Dedi, Anda tidak akan pernah menemukan cinta sejati manakala Anda
belum tahu siapa yang Anda cintai itu. Jadi mengapa di koperasi itu masih kurang ini? Karena belum menemukan cinta sejati. Sebenarnya siapa sih yang dicintai di dalam koperasi? Mencintai tidak di dalam berkoperasi. Nah, kalau saya lihat dengan sistem tanggung renteng itu akan cepat menemukan cinta sejati dalam berkoperasi. Saya baru menemukan kalimat itu sering saya sampaikan ketika memberikan pendidikan dan latihan. Ibu sudah berapa tahun berkeluarga? Iya, 30 tahun lebih itu sudah menemukan cinta sejati itu. Alhamdulillah, berarti ibu sudah tahu siapa sebenarnya yang dicintainya itu. Nah, ini tanggungan ini akan bersikap. Kalau Mbak Moderator sudah berapa tahun? Tahu? 20 tahun sudah menemukan cinta sejati. Nah, alhamdulillah. Berarti sudah tahu siapa sebenarnya yang dicintai. Itu sama kehidupan berkoperasi itu dibangun ini dari sikap, kemudian perilaku. Ini mendorong para pembaca dan koperasi ini menjadi lebih ke entrepreneurship atau jiwa wira koperasi. Kemudian perilaku berikutnya terlibat dan berperan aktif dalam partisipasi dalam pengelolaan koperasi. Kemudian berikutnya menguasai tata kelola koperasi yang baik. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Kalau koperasinya ini dasar yang ditulis dalam ini menjadi unggul, lompat lebih tinggi, supaya kooperatif, tidak ada kata lain sekarang, harus good cooperative governance, tata kelola koperasi yang baik. Nah, salah satu hari ini dalam buku ini ditawarkan salah satu good cooperative governance dengan sistem tanggung renteng. Ini bagian dari tata kelola koperasi yang baik, good cooperative governance. Jadi kalau perusahaan BUMN punya good corporate, nah kita punya koperasi good cooperative governance. Berikutnya Bapak Ibu sekarang itu dari sisi konteksnya, kalau dilihat buku ini adalah salah satu upaya memperkuat posisi tawar koperasi melalui sistem tanggung renteng. Jadi sistem tanggung renteng ini menurut pemahaman kajian, kalau saya baca ini akan memperkuat posisi tawar menjadi kuat. Dengan bersama banyak kelompok-kelompok itu menjadi kuat. Maka buku ini adalah memperkuat sistem tanggung renteng yang akan memperkuat posisi tawar koperasi. Nah, konteks buku ini dikembangkan sebagai salah satu referensi pengelolaan koperasi dengan sistem tanggung renteng. Nah, kalau nanti ada input sudah betul Pak, lanjutkan Pak Dedi tadi itu memang masih perlu ada masukan-masukan baik dari para pakar, akademisi, praktisi koperasi, DPOP maupun dinas koperasi atau pihak-pihak yang lain, sehingga nanti akan melengkapi, akan mengisi celah-celah ruang-ruang yang kurang. Jadi hari ini semoga di akhir ini, jadi begini Bapak Ibu sekalian, ada kata gerakan di dalam, di depan kata koperasi itu bukan tidak ada makna dan arti. Gerakan koperasi itu makna gerakan berarti bergerak maju. Kalau saya bilang Bu Ismi, Bu tarikan itu ada tiga dimensi. Kata gerakan, dimensi yang pertama itu romantika. Apa sih koperasi ini masih yang ini tak maju, ada masalah banyak gitu ya. Kalau tiga pilar badan usaha milik negara, swasta dan badan usaha koperasi itu, ini kan dari tiga pilar ini, kalau BUMN saya kalau itu menyebutnya ya kalau mobil itu Alfa gitu. Nah, sing badan hukum koperasi ini, badan usaha koperasi ini apa ya? Kalau mobil itu ya, apa Alfa juga? Jadi, kalau teman-teman saya tanya, koperasi itu masih serius. Jadi di belakangnya aja itu sudah bagus, syukur-syukur bisa nyalip gitu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kedua itu berdialektika, tidak bergerak di romantika saja, koperasi, maka bergeraknya ke depan.
apa itu? Berdialektika. Hari ini kita dalam rangka berdialektika itu kita bergerak dari romantika ke dialektika, berdialog kita dengan sistem tanda petik. Apa yang terjadi kemudian? Dinamika. Maka kalau hari ini buku ini mendahsyatkan gerakan koperasi itu karena memang kata gerakan di depan kata koperasi itu maknanya juga dimensi romantika, dialektika, kemudian terjadilah dinamika. Dialektika kan bisa sendiri, bisa dengan teman, bisa pendidikan, dan hari ini juga terlalu dialektika. Itu, nah kalau dilihat dari bobotnya ini bagus ini struktur daripada, jadi buku itu kalau di era sekarang ya Pak Gong kita harus banyak prakteknya, banyak prakteknya, tapi tidak banyak teori. Kalau di ini mah ada teorinya, mulai di sini praktek. Koperasi sukses dengan sistem tanggung renteng seperti apa. Kemudian berikutnya alur berpikir buku ini luar biasa yang saya baca. Dari baik dilihat dari pengetahuan, sikap dan skillnya, cinta. Kemudian saya sebut ini Bu tarikan itu percikan api sistem tanggung renteng. Percikan api supaya kita semangat. Kalau saya bilang ini sebuah percikan api yang akan nanti berkobar. Percikan api itu bukan membakar kantor kejaksaan, bukan. Jadi ini percikan api untuk insan koperasi dan gerakan koperasi nanti akan berkobar, mendasarkan, melompat ke dunia surat sebayar kooperatif. Nah, kemudian sikapnya meyakinkan. Kalau itu nanti baca pelan-pelan ini akan meyakinkan, akan terjadi yang namanya berkomitmen. Kalau berkooperasi itu banyak komitmen, keputusan baik yang harus dilakukan. Mengapa masih terjadi? Karena banyak orang yang ketika berkomitmen tidak melakukan. Maka memang ada hadis yang mengatakan itu 15 hal yang menyebabkan musibah dan bencana. Salah satunya adalah sudah banyak orang yang tidak berkomitmen, itu akan terjadi musibah dan bencana. Kemudian Pak Dedi CS menulis sabar gitu kan. Itu bagian dari di situ. Mengapa musibah bencana yang bisa terjadi? Yang pertama itu karena sudah banyak orang yang tidak sabar. Nah di sini Pak Dedi menulis ada kata sabar gitu. Nah ini jadi kalau judul ini di ujung ada dasar itu sudah betul. Oleh karena itu di sikapnya ini lebih meyakinkan kepada para anggota insan dan gerakan koperasi dalam rangka melakukan komitmen itu, kepatuhan. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau tidak diawali dengan sadar. Wasta'inu fi sabri hasalah. Orang melakukan kegiatan salat itu diawali dengan sadar. Sabar, jadi ada tulisan sabar. Jadi pemikiran Pak Dedi Sekesjeriman ini ngomong sabar itu. Itu Bapak sekalian. Yang berikutnya ini menuju pada sebuah kompetensi. Ini labnya ada, kemudian jiwanya, wirausahanya ada yang dikembangkan dengan sistem tanggung renteng. Gimana tujuannya menjadi koperasi masa depan yang dasar? Tidak usah ragu-ragu dan sebab bahwa kalau Bapak Ibu sampai 2 buku ini dasar betul sistem tanggung renteng luar biasa. Jadi di awal baik tangan. Kemudian berikutnya saya nanti ini masih ada ya 2 buku ini. Kalau saya tadi mencintai dan mengerti api itu di mana? 2 buku ini adalah sebuah yang disebut Solution for Cooperative Excellence. Jadi memberikan solusi dalam rangka menjadi koperasi yang unggul. Ini sebuah solusi. Coba telah dibahas dalam buku 1, buku 2, capaian bisnisnya, ada beberapa contoh survei lapangan yang teman-teman itu, amannya aset,
perubahan perilaku manusia dalam sistem utama. Pengurusnya harus kober, bener, apa itu, dan seger. Ini Pak Dedi nulisnya kober, bener, kemudian pinter, di belakang ada seger. Pengurusnya. Biasanya saya kenal 3, tapi dalam buku ini ditambahin menginspirasi kok ada segernya gitu. Artinya pinter, kober, bener gitu ya. Yang sekarang ini dalam buku ini ada apa? Seger. Kemudian, nah ini, jadi dalam buku ini sudah dibahas juga salah satu kunci tanggung benteng. Jadi ada spirit growth, kemudian ada spirit of defense, jadi bertahan. Kemudian spirit of power, kekuatan. Apalagi ditulis di dalam buku ini sudah di masa keprihatinan COVID-19. Kita ini secara ekonomi, ini keluarga ini sekarang defense, jadi bertahan. Jadi hanya begini aja kan, pukul bertahan. Kalau kita punya tabungan masih bisa jadi, tapi lama-lama kan habis juga. Itu. Yang kedua, ini mendorong kooperasi bangkit. Jadi ini solution for cooperative excellence. Jadi sebuah solusi apa itu? Yang pertama adalah mendorong kooperasi menjadi bangkit. Sudah waktunya kooperasi bangkit. Sudah waktunya kooperasi itu korporat. Nah ini menawarkan sebuah solusi sistem tanggungan. Kemudian yang berikutnya dari persidangan api dan menyentuh itu manfaat secara sosial. Jadi ada pengembangan karakter, leadership di dalam STL. Ini dibahas di bab 3, part 5, buku 1, baik buku 24 di bab 4, bab 5. Malah disebut ada filsafat tanggung renteng yang mengajarkan ini jadi Bu Budiman dari Bu Budiman. Urip iku lewat oleh akeh sing centil duwe. Ini sebuah kisah dari Bu Budiman gitu. Bu Budiman saya ulang, urip iku sing lewat oleh akeh sing centil duwe. Ya, 82 tahun. Coba ini sebuah filsafat yang mengajarkan kita selalu untuk bersedekah. Kenapa kooperasi itu susah ya, untuk memaksimalkan aset tadi? Ada beberapa hal sebenarnya. Salah satu ini ajaran dari tanggung renteng yang luar biasa. Jadi bersedekahnya kemana? Ya, saya punya modul juga bijak menggunakan uang. Ini juga dalam rangka membangun orang yang bijak menggunakan uang. Ini tak savingnya di mana itu? Di perusahaan. Apa perusahaannya? Ya operasi. SPR di dalam kata kuncinya membangun operasi yang besar. Salah satu adalah bagaimana menyimpan bersedekah di dalam kelompoknya, di dalam operasi. Ini akan membuat koperasi menjadi maju karena anggotanya didorong dalam bentuk sistem tanggung renteng ini untuk memaksimalkan aset perusahaan. Kekuatannya ya. Kemudian jadi maka kelompok kewajiban pengaturan nilai tanggung renteng yang menjadi besar itu menjadi tercapai. Yang ketiga maksud saya ini memberikan solusi, jadi meningkatkan partisipasi anggota dan menurunkan jiwa wirausaha. Itu sudah dibahas di 2 buku ini, baik menjawab tantangan zaman maupun mendasar. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, selain memberikan solusi, buku yang isinya STR ini, kalau saya menyebutkan adalah apa yang sekarang ini dilakukan bahwa pengembangan koperasi itu yang disebut dengan build for cooperative with by system and by person. Jadi STR itu sudah membangun 2, koperasi dibangun dengan by system dan by orang, by person. Orang yang dibangun, sistemnya juga dibangun. Itu sudah dibahas di dalam buku 1 bab 3 halaman 38, bab 5 ya halaman 79, lengkap halaman 17, buku 2 maksud saya
aman, anggota menjadi loyal, pelayanan meningkat dan seterusnya. Jadi sistemnya menjadi bagus, orangnya syukur kalau dua-duanya. Tapi jangan sampai terjadi pembangunan dan pengembangan lokasi itu hanya dibangun dengan by persen, tidak by system. Kalau mau dipilih itu memang pilihannya adalah operasi dikembangkan dibangun dengan by system. Syukur kalau bisa orangnya sekali. Yang berikutnya adalah ada mekanisme bagaimana kelompok di dalam STR itu dibentuk, direkrut, ada beberapa kewajiban peraturan yang dibahas secara teknis praktek yang sudah dilakukan oleh teman-teman hasil survei yang sukses sudah dilakukan. Kemudian meningkatkan permodalan, jadi bisa memaksimalkan aset koperasi itu dengan sistem tanggungan. Sudah susah menjadi tidak susah. Karena sekarang kita sudah bicara memodali, memaksimalkan aset koperasi itu susah. Simpan hasil naiknya agak susah. Ya, tapi dengan sistem tanggungan ini sudah enggak, kalau dilihat saya baca itu sudah menjadi mudah dalam rangka peningkatan modal. Karena sudah ada kesadaran, memahami. Karena pendirian koperasi itu sudah dilakukan selama ini kan. Kalau menurut tahapannya kan kemonit ekonomi. Jadi membangun ekonomi bersama. Lalu apa sebelum memanfaatkan? Dipahamkan dulu, disadarkan dulu. Baru nanti memanfaatkan. Kenapa terjadi persoalan-persoalan dari salah satu yang memaksimalkan hasil susah? Karena dibentuk koperasi langsung manfaatkan. Yuk, ini harus utang koperasi. Jadi akhirnya apa? Image yang dibangun sekarang itu adalah berkoperasi itu menjadi utang. Padahal tahapannya adalah ekonomi, kemudian dididik, dipahamkan dulu supaya ditemukan cinta sejati itu, lalu kemudian memanfaatkan itu. Jadi kemudian sedikit lagi. Nah, kemudian yang ketiga dari buku ini menjadi solusi mengembangkan koperasi by system. Yang ketiga adalah kalau kita lihat dalam sekalian bahwa tinjauan hukum keberadaan koperasi itu bergerak dari unlimited risk menjadi limited risk. Jadi menanggung secara individu menjadi tanggung sosial bersama. Jadi konsepnya memang ini sudah pas Pak Dedi. Jadi tinjauan keberadaan koperasi itu bergerak dari unlimited risk ke limited risk. Jadi risiko sendiri ke risiko bersama-sama. Jadi dibangunnya dengan sistem yang kemudian di dalam itu karena memang berkooperasi itu kan to be and to have apa yang dipunyai dan to be and to give apa yang diberikan. Anggota selalu memilih karena memang double agen, double user gitu anggota kooperasi. Maka ketika rapat anggota perencanaan to be and to give apa yang diberikan. Ketika laporan pertanggungjawaban itu pendekatannya to be and to have apa yang dipunyai. Nah, ini konsepnya dari unlimited risk ke limited risk. Nah, ini aspek penting begini. Alhamdulillah, terima kasih pada DCS. Sistem tanggungan dua buku ini ternyata sudah mampu menjaga tiga itu. Di bawah moral, intelektual, dan sosial. Kasih banyak yang menjelaskan. Ini ternyata mengenalkan dan akan dibangun dengan mencintai. Kalau sudah mencintai koperasi, tidak menjadi sulit mendasarkan melompat udah. Kemudian kalau dirinci detail itu, ini menjadi mengenal, mencintai, mengolah, mengembangkan, membangun komitmen. Kalau isinya butuh ini dua-duanya seperti itulah. Nah, sekarang saran. Tadi saya sampaikan bahwa menerjemahkan Pak Dedi CS buku ini mari kita menerjemahkan kata gerakan di depan kata koperasi. Dimensi yang pertama, artinya gerakan ini kan bergerak maju. Jadi ada tiga dimensi kalau saya. Pertama, romantika. STR ini belum membumi ya kayaknya Pak Dedi, ini perlu dimembumikan
karena ini luar biasa sebenarnya. Ya, kalau bisa jangan di koperasi wanita saja, nanti berkembang untuk seluruh gerakan koperasi. Ini luar biasa. Ya. Di kalangan koperasi pada detik ini konsep yang luar biasa dalam mengembangkan koperasi dan menjawab tantangan masa depan, serta koperasi akan melompat lebih tinggi. Nah, bergeraklah ke dialektika bahwa STL ini harus terus dikembangkan dan disosialisasikan, karena STL adalah sebuah solution for cooperative excellence. Ini sebuah, maka nanti ini perlu disosialisasikan juga. Kemudian romantika, dialektika akan terjadi sebuah dinamika. Apa dinamikanya? Seperti yang saya katakan adalah menjadi tata kelola koperasi yang disebut cooperative government. Maka buku ini pantas dan layak dikembangkan terus sejalan dengan perkembangan teknik perkoperasian dan dibaca serta dimiliki oleh banyak orang, khususnya kalau bisa ini menjadi buku sucinya insan koperasi, sistem tanggung jawab, karena bukan hanya di Jawa Timur, apalagi di seluruh Indonesia. Apalagi sekarang penggagasnya adalah ketua umum DOP. Tepuk tangan untuk itu. Bapak dan sekalian, mungkin yang dapat saya sampaikan pada kajian terhadap dua buku ini. Mudah-mudahan gambaran apa yang saya sampaikan ini memberikan sedikit wawasan kepada ibu sekalian dalam rangka bagaimana kita sebagai pengelola koperasi ini mendasarkan koperasi melompat lebih tinggi menjadi koperasi yang unggul dengan sistem tanggung. Saya kira itu kepada ibu sekalian, mohon maaf saya dapat akhiri dengan ucapan terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber pertama yang sudah menghadirkan paparannya, yakni dari bidang Diklat Dekopenwil Jawa Timur, Bapak Dr. Anis Haji Joko Rohani Sanjaya MM.